Pak Endro. Terima kasih yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan kawan-kawan anggota Komisi 2, dan juga pada Kemendagri, Pak Dirjen Polhum yang selalu setia, dan juga dari KPU, Bawaslu, serta DKPP yang kami hormati. Prinsip kami mengapresiasi dari rancangan Perbawaslu ini. Ada beberapa hal tadi sudah disampaikan dengan kawan-kawan kami juga, juga termasuk masukan dari Dirjen Polhum, DKPP, dan KPU. Saya mengapresiasi kaitannya dengan niatan dari Bawaslu yang ingin lebih mandiri dari rancangan yang ada. Tapi ada satu hal yang sebenarnya membuat kami masih tanda tanya. Kaitannya dengan kemandirian ini nanggung. Jadi yang pertama kaitannya dengan kemandirian untuk menegakkan pemilu. Ini seharusnya dari rancangan yang ada ini kan berdasarkan pada catatan demokrasi, catatan pemilu dari waktu ke waktu itu ada evaluasinya, ada laporan dari setiap daerah, termasuk dari pelanggaran, pidananya dan sebagainya. Ini kan kami belum pernah juga mendengar kecuali dari daerah pemilihan masing-masing atau ada pengaduan. Jadi harapan kami ini setiap rancangan peraturan yang ada dan yang ke depan itu berdasarkan kinerja evaluasi pemilu sebelumnya. Ini yang pertama kaitannya dengan sentra Gakumdu. Ini dari waktu ke waktu menjadi masalah kaitannya dengan pidana pemilu maupun pelanggaran pemilu. Di sini niatan Bawaslu membuat peraturan sentra Gakumdu nanggung. Artinya apa? Kalau mau menjadi leading sektor menegakkan pemilu, ya secara eksplisit saja di sini ini kan seperti memberi rekomendasi ke pihak lain, kerjasama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, ini kan memberi cek kosong. Praktek, saya berangkat dari kenyataan di lapangan karena kami kan yang bertarung atau berpartisipasi aktif di dalam setiap pemilu. Banyak sekali temuan yang akhirnya kandas. Ini kan mencoreng demokrasi. Tidak ada pelanggaran, tidak ada pidana pemilu dan sebagainya. Nah ini saran saya, kerjasama dengan di luar Bawaslu, di luar penyelenggaraan pemilu, terutama dua institusi, Polri dan Kejaksaan ini ya diatur secara baik bagaimana Bawaslu itu memimpin. Dari penyidik kelihatan semuanya serahkan Polri. Saya tidak paham alasan apa Bawaslu membuat rancangan seperti ini. Umpamanya begini, dua institusi ini kan berbeda dengan Bawaslu. Kepolisian fungsinya memang sekolahnya sebagai penyidik pidana dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Terus kejaksaan menegakkan hukum. Ini suruh bicara masalah pemilu. Saya nggak tahu ini persiapan yang diserahkan dari Polri ke Bawaslu untuk kaitannya pemilu dididik berapa lama sehingga tahu visi tentang kepemiluan, visi tentang demokrasi. Dari sekolahnya pun tidak demokrasi kan gitu. Ini yang jadi masalah. Saya juga heran Bawaslu seperti apa ini membuat peraturan tapi membuat cek kosong pada orang lain, kepada yang mengawasi yang lain juga.
masih mending umpamanya. Coba di umpamanya penyidik selain Polri ada nggak dari apa sipil dari Bawaslu? Jadi imbang dong gitu loh. Itu dari sisi itu dulu. Karena apa? Selama ini kandahnya di Bawaslu itu karena begitu 3 institusi ini berembuk, dikeroyok. Yang jadi sasaran Bawaslu. Mau seperti apa? Di daerah banyak saya temukan. Ini coba dipikir ulang, kerjasamanya dibenerin deh, jangan seperti ini. Visinya beda, tupoksinya beda-beda, disatukan. Oke lah kalau umpamanya pelanggaran pemilu itu wewenang Bawaslu, begitu ada pidana serahkan polisi untuk disidik dan ditegakkan. Itu baru benar. Kalau semuanya direbuk bertiga seperti ini, gimana mau ketemunya? Itu satu. Yang kedua kaitannya dengan pidana pemilu. Saya pernah pengalaman, ini seharusnya juga kaitannya Gakumdu ini juga jangan hanya sekedar untuk pemilu legislatif dan presiden sampai pilkada juga dong. Ini satu tarikan napas daripada nanti bahas lagi. Ada yang terjadi dikatakan pidana pemilu. Pidana pemilu begitu masuk ke Jati, P19 mau ke 21 bolak-balik terus. Yang dikatakan P19 mati itu. Jaksa memberi sesuatu alasan supaya melengkapi yang tidak mungkin dilengkapi dalam waktu tertentu. Ini Bawaslu sadar nggak dimainkan seperti ini? Dan ini terjadi. Ini yang saya maksud. Saya tuh begitu resah, begitu membaca Perbawaslu Gakumdu semacam ini, seolah-olah gagah Bawaslu membuat peraturan tapi dikasihkan ke orang lain. Ya sama aja bohong dong kayak gini. Ini saya minta coba dipertimbangkan lagi. Saya ingin Bawaslu kuat. Karena apa? Ini yang dibanggakan dalam reformasi semacam ini. Ini kaitannya dengan daerah, umpamanya ada penyelenggara yang enggak benar, Bawaslu enggak benar atau penyelenggara KPU enggak benar, kan ada di KPP. Ini kurang apa lagi? Begitu ada di KPP di daerah juga ada tim pemeriksa daerah. Kurang apa lagi? Masih enggak percaya lagi, enggak percaya diri dengan menyerahkan ke yang lain. Nah ini maksud saya hal-hal yang seperti ini Bawaslu percaya diri. Komisi 2 itu membackup untuk tegaknya demokrasi. Karena begitu banyak permasalahan, begitu banyak perebutan kekuasaan, perebutan suara elektoral ini kan rawan sekali. Ini saya minta Bawaslu coba merancang ulang supaya lebih gagah. Komisi 2 akan di belakang saudara. Itu yang berikutnya kami juga kepada Bawaslu titip ini permasalahannya tidak sekedar di peraturannya, tapi nanti di pelaksanaan di lapangan, terutama di Panwas. Panwas juga harus diperkuat dalam artian kemampuannya, pemahamannya terhadap kepemiluan, karena ini bersifat ad hoc. Jangan sampai Panwas ini bersifat aji mumpung, ditopang lagi dengan 3 institusi, ada Polri dan Kejaksaan, ini lengkap sudah kerusakan demokrasi, kan gitu. Ini saya katakan karena apa? Saya betul-betul di lapangan melihat kenyataan yang ada. Kalau mau bukti ada, termasuk yang P19 enggak sampai P21 juga ada. Sampai sekarang SP3 juga tidak ada. Ya diem aja udah. Itu. Yang berikutnya kaitannya dengan pengawasan partisipatif. Ini
kami minta dipertegas juga supaya jangan sampai pengawasan partisipatif ini sama dengan pemantauan. Harus ada kekuatan untuk mengawasi dan termasuk juga dalam pelanggaran yang ada. Ini pengawasan partisipatif atau pengawasan semesta berencana selain dari lembaga yang mendaftar untuk mengawasi, juga kan masyarakat orang per orang juga ngawasi. Nah ini juga dipertegas juga supaya alurnya, karena ini di sini kalau di pengawasan partisipatif saya lihat sumber dayanya pasti lebih bagus, dan kita menumpukan harapan pengawasan ini terhadap lembaga-lembaga yang saudara untuk rekrut untuk dilakukan pendidikan ini lebih mudah daripada yang lainnya. Saya pikir itu pimpinan, terima kasih. Jadi apa namanya ya, dalam undang-undang kita itu juga sebenarnya konstruksi tentang pengawasan itu nggak rigid gitu, semuanya jadi akhirnya praktek maupun peraturan tindak lanjutnya ya jadi abu-abu semua. Nah oleh karena itu ya dari awal kenapa kita misalnya kemarin mendorong penyempurnaan undang-undang, salah satunya soal itu ya, nanti bicara tentang soal peradilan pemilu dan macam-macam kan gitu. Jadi kalau saya pinjam bahasanya Pak Enro, memang nggak gagah Pak Enro. Bawaslu ini konstruksinya memang tidak gagah. Jadi kalau kita mau paksa jadi gagah, ya aturannya nggak mungkin untuk itu. Nah jadi pilihannya mau dibuat gagah di luar atau over atau beyond dari undang-undang, atau apa adanya dengan sekarang, ya. Nah, jadi malah jadi lucu kalau misalnya dipaksa jadi gagah-gagahan mereka ini, seolah-olah gagah tapi nggak gagah juga. Nah jadi menurut saya jadi kita sekarang ya sudahlah, memang konstruksi terus peraturan perundangannya begini ya begitulah kita ada. Jadi jangan juga berharap lebih gitu dengan apa yang terjadi. Nah tapi juga kemudian teman-teman Bawaslu juga harus menyadari itu, nggak bisa juga teman-teman melakukan atau membuat rumusan lagi yang melebihi dari apa yang ada dalam peraturan undang yang sekarang kita punya gitu. Itu yang harus kita, standing position kita juga harus jelas gitu. Bahwa kemudian sekarang kita punya catatan-catatan ya nantilah mungkin berikutnya kalau dalam revisi undang-undang dan seterusnya kita akan masukkan. Nah oleh karena itu saya kira kami persilahkan nanti Bawaslu memberikan jawaban juga dari DKPP dan KPU serta pemerintah yang kita sudah sama-sama posisinya dulu, frekuensinya harus sama dulu nih. Kalau enggak kita debatnya panjang nih. Karena ada yang berpandangan kenapa Bawaslu nggak sampai ngurusin ini, ya memang nggak bisa. Gitu kan. Terus ada pertanyaannya kenapa kok misalnya udah ditentuin 1 hari jadi 2 hari, ya memang nggak bisa dalam undang-undang 1 hari ya 1 hari. Nah itu yang saya kira nanti Bawaslu, KPU, DKPP dan pemerintah dan kita semua itu mendiskusikan dalam frame itu kira-kira gitu. Silakan Bawaslu. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kita untuk menjadi hal yang perlu disikapi. Pertama, terkait apa yang disampaikan oleh masukan KPU tadi, bahwa agar disesuaikan dengan KUHP berkaitan tentang Gakumdu, dan hal tersebut Bawaslu sudah melakukan pembahasan dengan polisi dan jaksa, dan sudah sesuai dengan hukum acara KUHP ya, dan ditandai dengan tentunya ada para persetujuan masing-masing lembaga, kepolisian dan kejaksaan. Dan itu yang tadi diminta oleh teman-teman KPU. Kemudian tadi juga Pak Dirjen Bahtiar juga menyinggung persoalan tentang klarifikasi di bawah sumpah.
Itu sudah ada itu Pak di Perbawaslu 7 tahun 2022 di ketentuan pasal 30 terkait Perbawaslu tentang temuan dan laporan. Saya akan bacakan bahwa Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Luar Negeri melakukan klarifikasi secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A dengan ketentuan poin B meminta kesediaan pelapor, terlapor, saksi dan ahli untuk diambil sumpah. Itu sudah ada Pak Dirjen di Perbawaslu 7 di pasal 30. Kemudian juga ini ada tanggapan oleh Pak, ada masukan juga tadi terkait disampaikan oleh Pak Muros ya, terkait dengan pasal 21, 22, 23 yang ini berkaitan tentang ditentukan di Perbawaslu tersebut. Argumentasinya ini ada di ketentuan pasal 476 ayat 2 bahwa Bawaslu memang harus berkoordinasi dengan polisi dan jaksa. Jadi kalau dulu pembahasan Gakumdu itu membahas terkait keterpenuhan unsur. Sehingga kalau salah satu pihak mengatakan tidak memenuhi unsur, maka Bawaslu tidak meneruskan ke penyidikan. Nah ini menyebabkan Bawaslu tidak mandiri. Nah untuk itu sekarang Gakumdu hanya membahas bukti-bukti yang diperlukan, kemudian dikumpulkan sementara untuk meneruskan ke penyidikan tergantung dari hasil kajian Bawaslu. Nah, konsep inilah yang kemudian kita memandang bahwa hal tersebut bersifat mandiri. Kaitannya dengan tadi disampaikan oleh Pak Hendro, ini bisa adanya Gakumdu ini Pak Hendro untuk menyamakan pemahaman. Disinilah Bawaslu mimpin untuk mentransformasi soal kepemiluan pada polisi dan jaksa. Nah tentunya lewat diskusi-diskusi yang dilakukan sebelumnya kita pernah melakukan Rakornas, FGD dan beberapa pelatihan dan lain-lain. Nah jadi sekarang Gakumdu hanya membahas berkaitan tentang bukti-bukti yang perlu dikumpulkan sementara untuk meneruskan penyidikan tergantung dari hasil kajian oleh Bawaslu. Nah konsep ini juga bersifat mandiri. Menyinggung hal yang disampaikan oleh Pak Gus Pardi juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Junimat ya. Jadi ketentuan pasal 476 ayat 1, kenapa kita di situ pilih 2 hari? Kita harus bisa bedakan 1 kali 24 jam itu konstruksi penulisan kepenyidikan. Jadi sementara 2 hari ini kita waktu yang diatur di Perbawaslu untuk melakukan pembahasan. Jadi kita harus bisa bedakan antara penerusan 1 kali 24 jam itu baku udah perintah undang-undang. Tapi 2 hari yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan pembahasan di Gakumdu bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan gitu. Nah ini kemudian juga pertanyaan dari Pak Junimat berkaitan dengan hal tersebut, kita juga rencananya perlu adanya harmonisasi ditambah juga dengan beberapa hal berkaitan tentang ketentuan umum. Barangkali itu aja dari saya. Interupsi pimpinan. Ya, Silakan Pak Hendro. sebelum disimpulkan saya minta waktu sedikit. Jadi ini amanah dari kawan-kawan organisasi kemasyarakatan yang kaitannya untuk ke depan lebih baik Bawaslu. Jadi kaitannya dengan seleksi Panwas. Ini yang sekarang lembaga tersebut lagi menggugat. Kaitannya keterbukaan. Jadi ini kan kaitannya dengan surat edaran Sekjen Bawaslu bahwa nilai tes CAT itu tidak boleh diakses, tidak dibuka. Lain dengan KPU, KPU udah bagus. Nah, ini mereka itu menggugat untuk keterbukaan informasi publik bahwa ini tapi di Bawaslu di daerah berpedoman pada surat edaran tersebut. Itu aja saya sampaikan supaya saya tidak punya hutang pikiran macam-macam. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Jadi saya kira kena 2
rancangan peraturan Bawaslu ini tidak terlalu banyak persoalan, ya, termasuk tadi soal pengawasan partisipatif dan juga tentang penguatan pemilihan umum yang tidak terlalu jauh berubah. Nah, sementara untuk peraturan pengawasan peraturan Bawaslu tentang Gakumdu ini saya kira memang kita perlu diskusikan lagi, ya. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Pak Dirjen, sebenarnya orang 1-2 hari itu, ya kalau pakai bahasanya teman-teman Bawaslu itu menggantikan, bukan meneruskan. Harusnya di template dulu yang itu, baru dilanjutkan, gitu. Ini kan seolah-olah menggantikan itu, gitu loh. Itu yang jadi persoalan. Jadi itu yang kemudian ditafsirkan oleh Bapak Ibu sekalian melampaui undang-undang, gitu loh. Nah, jadi makanya oleh karena itu kita masuk pada kesimpulan, silakan ditampilkan. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu tentang 1. Rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pengawasan partisipatif. 2. Rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemantauan pemilihan umum dengan memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan DKPR RI. Terhadap rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum akan dibahas pada rapat kerja dan RDP berikutnya. Saya kira begitu ya. Ya. Usul pimpinan, kalau memang ini hendak didalami kembali, karena ada hal di luar kemampuan kawan-kawan Bawaslu menjawab, kami sarankan dari mewakili pihak kejaksaan dan kepolisian juga diundang. Boleh. Mungkin kalau lebih lengkap, karena kita paksa kawan Bawaslu menjawab, memang tidak bisa jawab. Iya. Di luar kewenangan undang-undang yang 7 itu. Demikian pimpinan. Usul saja pimpinan. Iya. Ya. Enggak. Saya kira begini. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kita harus paham standing position Bawaslu itu sekarang. Mau kita undang kejaksaan, mau undang segala macam juga, kalau undang-undangnya begitu ya sama-sama juga. Mereka juga nggak akan narga ini gitu loh. Ya, bahwa kemudian nanti ada diskusi sama mereka, ada kesepahaman gitu ya, bisa saja gitu ya. Nah, tapi kan betulnya catatan-catatannya udah jelas tadi disampaikan oleh Bapak Ibu itu sekalian. Jadi silakan ya kalau nanti mau diundang, Bapak mau buat konsinyering lagi boleh. Siap. Boleh juga. Siap perintah, ya, undang kejaksaan sama. Kalau pemerintah siap perintah. Baik, saya kira ini bisa kita sepakati ya. Kesimpulannya nih ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat kerja dan RDP kita pada hari ini, maka kita bisa mengakhiri rapat kita pada hari ini. Oleh karena itu sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Polpum beserta jajaran yang hadir, kemudian Ketua KPU RI beserta seluruh anggota KPU beserta jajaran, kemudian Ketua dan anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran, dan juga Ketua serta anggota DKPP. Juga kami ucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.